Welcome back guys ke YouTube channel May Home Tour. Oke, kali ini benar-benar spesial banget karena mungkin kalian belum pernah lihat show unit ya sebelumnya, tapi udah familiar sama namanya. Yuk kita lihat. Ini adalah klaster Vinore, salah satu klaster paling baru dari Summarecon Serpong. Tapi saat dulu launching, ini memang tidak ada show unit karena belum jadi, cuma udah langsung sold out sampai ke tahap ketiganya. Nah sekarang show unitnya ini baru aja grand opening. So buat kalian yang udah beli Vinore atau mungkin memang lagi mempertimbangkan, yuk sekarang janjian lihat show unitnya. Mungkin kalian bisa tambah suka lagi, tambah yakin lagi. Oke, kalau kalian belum kebayang lokasi Vinore, aku akan jelasin secara singkat. Vinore ini berada di area pusatnya Gading Serpong, sehingga dia ini satu-satunya klaster baru yang menempel langsung sama Boulevard Raya. Jadi kalau kalian mau ke Mall SMS, itu literally cuma 5 menit belok kiri. Lalu kalau mau ke BSD yang tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan, itu tinggal belok kanan ke arah kanan. Karena semuanya menyambung di satu jalanan besar ini. Dan karena dia menempel dengan jalan Boulevard, otomatis bagian barisan depan dari gerbang klaster ini semuanya kafling komersial yang sudah dibangun. Jadi jangan kaget kalau misalkan pas kalian datang ke sini, view kalian itu banyakkan gedung-gedung tinggi. Nah kalau malam ini bakal cantik sekali ditemenin sama lampu-lampu malamnya dari mereka. Berasa kayak lagi di tengah-tengahnya SCBD. Oke, kita sekarang balik ke area klasternya. Nah rumahnya ini ada di sebelah kanan aku. Tipe dari Vinore itu tuh ada dua tipe, lebar 7 atau lebar 9. Hari ini aku mau bahas yang lebar 9 dulu. Kalau kalian mau lihat tipe yang lain, nanti mungkin cek di video aku yang lain. Oke, tipe 9-nya ada di belakang aku. Panjangnya sendiri tersedia dari panjang 16 atau panjang 17. Luas bangunannya up to 235 meter persegi. 3 lantai dan lantai paling atasnya benar-benar cakep sekali. Gaya fasadnya ini kita sebutnya sebagai gaya Skandinavian, mirip rumah-rumah di Finlandia. Pas awal launching aku bingung kenapa dia bilangnya seperti itu. Tapi pas udah jadi aku baru tahu kenapa bagian depannya ini banyak sekali bukaan kaca dan kacanya ini tanpa slab. Jadi kiri ke kanan itu clear sekali. Lalu dia banyak sekali nuansa-nuansa kayu dan juga warna-warna netral. Sehingga kalian itu kalau ngebayangin kayak lagi di satu cottage, satu villa di tengah-tengah salju di dalam kawasan Finlandia. Oke, yuk kita sekarang mulai ke arah rumahnya. Nah, rumahnya ini kebetulan show unitnya persis di sebelah clubhouse. Jadi kalau nanti kalian datang, kita bisa sambil lihat clubhouse-nya yang super cantik. Carport muat untuk 2 mobil. Kanopi udah dapat bawaan dari developer. Ini pakai kanopi kaca, di bagian bawahnya dikasih partisi lapis-lapis kayu sehingga mendukung dari warna fasad aslinya. Lalu di bagian belakang kita mulai masuk ke bagian pintu utama. Nah sebelum itu kalian lihat dulu untuk bagian eksterior. Jadi eksteriornya ini udah bukan menggunakan cat biasa. Tapi pertama ada warna kayu. Kedua di bagian tembok yang warna krem ini bukan cat putih polos, tapi dia menggunakan lapisan seperti batu alam lagi. Sehingga kalau kalian perhatikan lebih dekat itu bertekstur. Jadi looksnya akan lebih keren lagi. Nah, pintu utamanya ada di tengah, sedangkan di bagian samping ini ada area untuk pintu samping. Nanti kita akan lihat bareng-bareng dari area dalam supaya kalian gak bingung. Pintu utama ada di belakang aku, satu slab besar sekali, tinggi sampai ke ceiling. Udah pakai smart door lock, kali ini dari Fagetti. Bisa tap kartu, bisa fingerprint, bisa juga ada kameranya. Jadi kalau pencet bel otomatis nyala, teng, muka tamunya langsung kelihatan dari bagian dalam. Oke, nggak usah lama-lama karena rumahnya ini benar-benar keren sekali. Kita langsung masuk ke bagian dalam. Let's go. Oke, kita udah mulai masuk ke dalam. Bentar, aku tutup pintu dulu. Nah, dari masuk, pertama di sebelah kanan, kalian akan langsung lihat, ini udah pasti switch lampu biasa. Tapi yang di bagian sini, ini adalah smart panel dari smart home system. Ini gunanya apa? Kalau kalian punya CCTV atau berbagai sistem smart home lainnya, bisa langsung di-connect dari sebelah sini. Sehingga kalian bisa langsung kayak remote controlnya.
Nah, dari pintu kita balik lagi ke rumahnya. Lantainya ini udah pakai lantai slab besar. Kalau di show unit memang dia pakai slabnya yang lebih besar, tapi karena produk belum launching, aku akan pastiin lagi setelah launching apakah lantainya sama persis atau tidak. Yang pasti, kalau kalian dapat seperti ini udah cantik sekali. Warnanya tone abu muda dan dia slabnya besar, looks-nya benar-benar mulus sampai belakang. Oke. Masuk pintu area foyer. Di sini kalau mau dijadiin ruang tamu sebenarnya bisa, tapi menurut aku lebih baik hanya sekedar foyer seperti ini supaya pergerakan kalian dan looks-nya akan jauh lebih ngeplong. Sebelum kita masuk ke area utama, kita lihat dulu di bagian depan. Di sini ada satu kamar mandi. Kenapa? Ini kita sebutnya sebagai kamar mandi tamu. Semua sanitary-nya udah dari Kohler. Bagian depan ada wastafel, bagian tengahnya kloset, dan di paling ujung ini adalah area shower. Sudah ada penerangan alami, pastinya supaya kamar mandi ini nggak lembab. Dan di sini sudah ada kamar mandi karena di sebelah kanannya kita langsung connect ke area kamar tidur tamu. Nah, kalau kalian punya orang tua yang suka nginep, suka tinggal bareng, di sini bakal jadi nyaman sekali karena secara ukuran dia udah jauh lebih besar dari show unit sebelumnya. Ini ditaruh double bed, nakas kanan kiri, plus kalau kalian belinya di posisi hook, kalian dapat bukaan jendelanya bukan hanya dari depan saja, tapi dia bentuknya L seperti ini tanpa sekat. Jadi kayak satu frame terbuka. Cantik sekali. Oke, kita balik lagi ke tengah. Aku mau bawa kalian sekarang ke area utamanya. Nah, pertama kita akan lihat ke bagian living room-nya. Di sini bener-bener cantik banget. Karena apa? Dia masih mengambil konsep dari Belfont maupun Louis, which is area living room kita punya high ceiling dengan void yang jauh lebih lebar. Kenapa jauh lebih lebar? Karena panjang rumahnya ini 17 meter, lebih panjang dari yang sebelumnya. Sehingga bukaannya lebih ngeplong. Di sebelah living room, ini adalah area dining. Dining ini menjadi center pusat dari seluruh area karena posisinya ada di tengah-tengah. Ditaruh meja panjang, 6 kursi. Kalau mau nambah, menurut aku masih bisa, tapi 6 kursi menurutku udah cukup sekali. Dan di bagian sisi samping, ini nih yang bikin semua orang suka. Karena ini full. Sebelah sini sampai ke ujung. Ini semuanya adalah dapur bersihnya. Ditaruh meja island di bagian tengah pun dia masih punya space yang benar-benar lebar banget kanan kirinya. So, buat kalian yang suka masak, suka baking, everything tentang cooking, bakal suka banget deh ngelihat dapur seperti ini. Bagian depan taruh kulkas, manjang terus sampai ke area belakang. Ini area tempat buat kalian bisa taruh pantry, minibar, atau mau taruh zaman sekarang coffee machine, blender, dan di sisi kirinya, ini kita dapat bukaan jendela. Karena apa? Karena kalau kalian masak, pasti biasanya tetap ada bau-bau. Mau masak Indomie ataupun barang-barang yang paling simpel sekalipun. Nah, kalian bisa langsung buka ini sehingga udaranya tuh bisa langsung berputar ke luar. Ini masih dapat taman sekitar 2 meteran, sehingga dia bisa menyinari seluruh area dengan cahaya naturalnya. Dan sebelum kita naik ke lantai 2, di sini ada pintu camouflage yang benar-benar nggak kelihatan kalau kita nggak ngelihat dengan teliti. Kalau kita dorong, turun 1 step tangga ke bawah, kita mengarah ke bagian servis. Yang namanya servis biasanya sudah ada area dapur kotor. Jadi untuk yang tipe 9 dia modelnya udah double kitchen. Tenang aja, dapur kotornya juga leluasa sekali untuk kalian mau masak yang sampai heavy, mau masak rendang, mau masak rawon, semuanya gampang. And then di bagian depan ini bisa buat tempat laundry karena memang sudah ada saluran air, sudah ada colokannya. Lurus lagi sampai ke belakang, ini bentuknya satu lorong, di mana kita akan ketemu sama kamar mandi ART. Paling ujung ini ada kamar tidurnya, dan tembus langsung ke pintu samping yang sudah kita lihat di paling awal tadi. Jadi kalau kalian lihat dari sini, ini bisa buat taruh jemuran, ada partisinya, sehingga jemuran kalian nggak langsung terekspos ke tetangga. Nah, kalau kalian tipe yang suka keluar kota atau nggak di rumah, bisa langsung kunci pintu yang sebelah sini aja. ART kalian masih bisa masak, masih bisa keluar masuk dari akses pintu yang ada di samping. Oke, kita udah selesai lantai satunya. Sekarang aku mau bawa kalian lihat ke area lantai 2, ke bagian kamar tidur intinya. So, let's go, kita naik bareng-bareng.
ke lantai 2-nya, kita akan langsung ketemu beberapa pintu mengarah ke bagian kamar tidur. Kalau kalian udah sempet muter-muter rumah Arya Serpong, mungkin familiar sama layoutnya yang mirip sama layout cluster sebelumnya, yaitu Belfont atau nggak Louis. Tapi karena ini merupakan tipe yang paling baru, jadinya dia termasuk improvement dari semuanya. Termasuk ukuran kamarnya yang udah jauh diperbesar lagi. Oke, kita langsung masuk ke bagian kamar tidur utama. Jadi aku langsung bawa kalian ke area yang paling spesial. Ini master bedroomnya. Lebarnya ini selebar muka rumahnya, 9 meter berarti 9 meter. Dari ujung sini sampai belakang. Kita lihat dari paling depan. Ini area kasur, bisa muat double 182 meter mungkin masih bisa. Kanan kiri ada nakas dan di seberang ini kalian masih berjarak seperti ini, bisa dibuat partisi tambahan untuk memisah antara area TV dan juga area lemari. Lalu di sisi samping dari si kamar ini semuanya ini full kaca guys, mengarah ke balkon yang lebarnya tuh sekitar setengah meter menghadap ke depan rumah. Jadi makanya rumah ini karena bukaan kacanya banyak, otomatis cahaya yang masuk juga sangat terang sekali. Oke. Kita masuk ke bagian belakang partisi TV. Di sini dipisahkan satu lorong seperti ini supaya feels-nya itu kayak kalian punya walk-in closet. Nah, kalau ditata rapi, kalian bisa muat sampai dengan kapasitas 6 pintu. Paling belakang bisa taruh meja rias dan di sini ini adalah area kamar mandi utama. Again, karena aku syutingnya pas belum launching, jadinya mungkin masih ada sedikit berantakan. Yang penting, kalian mendapat bayangan. Nanti dapatnya seperti apa, layoutnya bentukannya kayak gimana. Nah ini kamar mandi utama, udah ada bathtub, udah ada sink, semua sanitary dari Kohler seperti biasa, udah bawaan dari developer. Cuma interior-interior seperti kabinet, kaca, itu belum didapatkan. Oke, kita lanjut lagi balik ke sisi tengah, aku mau bawa ke kamar sebelah. Pertama ini adalah kamar tidur anaknya. Nah, secara ukuran, mungkin yang udah pernah datang ke show unit yang tadi, Belfont Louis, bisa ngelihat ini kamarnya jauh lebih gede untuk kamar anak. Di sini ditaruh kasurnya bukan kasur yang single, tapi kasur yang besar. Di kanan, ini masih ada meja yang benar-benar panjang, terus dapat bukaan jendela. Ini penting banget ya, karena tiap kamar itu harus ada sirkulasi udara. Jangan sampai udara dalam kamarnya itu lembab. Nah, di depannya, ini terpasang lemari satu baris, bisa sampai dengan 4 pintu. Yang aku suka, dan kenapa aku bilang size kamarnya lebih besar, dari kasur ke sisi kanan ke sisi depan, pergerakannya ini sangat leluasa, jadi bisa banget dipakai untuk anak kalian dari kecil sampai dia mungkin udah umur 20-an. Nah, kita lanjut lihat ke sisi kamar yang sebelah. Yang di sini juga sama, ukurannya tuh udah jauh lebih gede lagi. Jadi kalau kalian bimbang pas ambil Belfont karena kamarnya kecil, mungkin saat lihat Vinore ini bakal jatuh cinta banget deh. Nah di sini bedanya dia mendapat bukaan jendela. Kalau yang tadi jendelanya ke depan, yang ini jendelanya ke taman belakang. Jadi memang sengaja kamarnya ini tidak di-fullin sampai tembok paling belakang supaya dia dapat area void seperti ini. Ada jendela hidup, ada jendela mati. Untuk lantai kamar juga sama ya, dia udah mendapat lapisan SPC sehingga untuk kaki kalian feels-nya itu akan jauh lebih cozy, lebih homey. Oke, untuk 2 kamar tidur anak ini masih sama, dia menggunakan 1 kamar mandi sharing di bagian tengah. Ini semua dapat seperti ini termasuk keramik tembok, keramik lantai. Area shower, sanitary semuanya juga dari Kohler. Yang belum kalian dapat itu adalah kabinet bawah. Lalu cerminnya ini hanya polosan yang simple dan top table-nya juga yang polosan aja. Jadi yang penting-penting udah dapet, sisanya kalian custom sesuai selera. Nah, dari sini kalian bisa ngeliat nih void high ceiling dari lantai bawah yang benar-benar cantik. Jadi kalau keluarga kalian mungkin lagi nongkrong di living room, lagi makan, tetap kalian bisa ngobrol, bisa saling lihat-lihatan, nggak tersekat, tidak terpisah-pisah. Oke, sekarang kita naik ke lantai paling atas. Biasanya ini adalah lantai yang ngebikin orang tuh langsung lock in. Oke, saya mau unitnya. Jadi sekarang kita lihat bareng-bareng. Oke, kita udah nyampe di lantai paling atas. Jadi memang model lantai paling atas ini adalah seperti attic. Jadi tidak full, hanya di area depan. Tapi dengan seperti itu rasanya akan lebih
private dan lebih hidden. Kayak kalian punya ruangan rahasia tersendiri. Nah, tadi aku bilang di lantai atas ini memang akan jadi bagus sekali. Tapi karena ini masih direnovasi, jadi mohon maaf kalau masih berantakan karena belum finish. Tapi seenggaknya kalian udah bisa lihat bentukannya. Kalau tadi kita naik tangga, itu posisi di sebelah kiri. Naik, kita akan ketemu satu kamar mandi. Jadi kalau kalian suatu hari memerlukan ekstra kamar tidur tambahan, bisa ditutup pintu aja, area bagian atas ini juga bisa jadi kamar tidur. Nah, di sini udah ditaruh nih kayak kitchen set pantry gini, karena apa? Karena di rumah contoh mau dijadikan tempat nongkrong. Di bagian tengah kalian bisa main game sama teman-teman, bisa ngobrol. Di bagian kiri masih ada pantry untuk taruh wine, untuk taruh minuman, taruh popcorn, coffee machine, lain-lainnya. Dan di bagian depan, kita mendapat balkon bukaan. Ini besar dan lebar sekali. Kalian lihat kiri ke kanan, ini kacanya tanpa potongan sama sekali. Dan kalau kalian belinya di Hook, kalian akan dapat secantik show unit, which is balkonnya ini bentuknya L sampai ke sisi samping. Dan di sisi sini, ini view-nya tuh unblock. Jadi bener-bener enak banget, apalagi kalau kalian dapat yang posisi sebelah clubhouse kayak di rumah contoh. Oke. Untuk rumah yang tipe lebar 9, ini harganya starting di sekitar 4,7 miliaran aja. So, buat kalian yang mau janjian survei, pasti langsung datang karena unit ini masih mendapat free PPN DTP, tapi hanya sisa sedikit aja. Langsung janjian surveinya sama Mei di nomor ini. Dan kalau kalian mau tahu update-update properti lainnya yang lebih gercep, langsung follow sosial media aku, seperti Instagram maupun TikTok. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku.